Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola komentari sepak bola dengan kekesalan dan kegeraman serta kekecewaan. Sekecewa kita menonton pertandingan Barcelona yang kali ini dia bukan mode pertunjukan tapi dia mode silent alias mode tolol. Nggak ada lagi kata-kata yang bisa diucapkan ya. Jadi buat fans Barca yang nonton kali ini ya pasang kuping terang-terang dan kuat-kuatin mental karena ada beberapa sumpah serapah yang bakal gue lontarkan pada episode kali ini. Ya, jadi hari ini gue akan membahas seputar kekalahan Barcelona di kandang sendiri. Itu adalah bentuk atau sebagai hadiah anniversary Barcelona ke 125. Ya, kadonya adalah kalah 2-1 dari Las Palmas. Golnya adalah gol dicetak oleh pemain La Masia, yaitu Sandro. Dan susah ditembus, yaitu bekas kiper Barcelona, Thierry Slan. Itu bekas kiper Barcelona yang dibuang sama Barcelona. Akhirnya dia main di Las Palmas. Setelah itu dia menjadi penjaga gawang yang tadi sih di pertandingan ini sangat kuat menurut gua. Karena emang low blocknya luar biasa. Tapi sebelum gue lanjut review, lo boleh absen dulu ya dari mana aja, dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera diberikan pekerjaan, yang masih kuliah atau sekolah diberikan nilai yang bagus sehingga bisa nanti bisa diterima di kampus atau universitas yang kalian inginkan. Oke, kita review. Barcelona kalah 2-1 berhadapan dengan Las Palmas. Sebelum gue review, gue kasih fenomenanya dulu. Realitanya adalah Barcelona memang masih unggul 4 poin dari Real Madrid. Barcelona peringkat 1, Real Madrid peringkat 2. Namun masalahnya adalah Real Madrid masih menyisakan 2 pertandingan. Jadi kalau pertandingan nanti Madrid menang, poinnya selisih 1. Kalau Madrid menang lagi, berarti Madrid di peringkat 1 posisinya adalah selisih poin 2 dengan Barcelona. Jadi emang ini kehilangan 3 poin yang sangat krusial. Kekalahan yang sama tim-tim kayak gini nih yang bikin nanti ya agak susah buat juara. Jadi lu bisa menang lawan Madrid, lu bisa menang lawan tim-tim gede, Atletico, mungkin nanti Bilbao gitu. Lu bisa menang lawan Bilbao. Tapi kalah lawan tim-tim kayak gini, justru ini yang petaka kecil-kecil, dikit-dikit lama-lama menjadi bukit yang akan memberikan hasil negatif, hasil kurang baik buat Barcelona di penghujung La Liga nanti. Nah, itu yang menjadi problem dari Barcelona. Sekarang kita ke Barcelona dulu. Kenapa Barcelona bisa kalah? Gue sempat nanya, buka question di Twitter, di X gue, itu banyak banget. Ada yang bilang, ya wajar sewajar-wajarnya kalah karena depannya bapuk, belakangnya itu aneh-aneh. Ya, offset trap juga menurut gua seperti yang gue bilang, jangan jadiin offset trap menjadi menu utama. Oke, kalau penyerang lawan itu Mbappe semua, jadi offset terus. Tapi ini kan bukan. Ya, mereka udah pelajari pasti. Mereka pasti lari dari belakang garis tengah. Ada bola-bola yang harusnya dikejar. Kalau lu larinya kenceng juga, ini kan back Barcelona, CB-nya Kubarsi lari nggak terlalu kenceng. Dan Inigo Martinez juga nggak terlalu kenceng larinya, yang wing-wingnya emang masih kenceng gitu. Jadi offset trap ini mesti dipikirkan lagi. Kalau tergantung lawannya juga, harus fleksibel, harus dinamis untuk menggunakan offset trap. Nah, banyak tuh yang bilang kayak Gavi. Nih, Barcelona kalah tadi. Itu ada beberapa pemain yang rogo sukmo. Ya, diantaranya ada Gavi, lalu ada Frenkie de Jong, lalu ada si Ferran Torres, lalu ada si Fermin Lopez. Mereka pemain yang raganya ada di lapangan, tapi sukmonya masih di era Xavi. Fermin Lopez raganya ada di lapangan, sukmonya masih diatur sama Xavi. Atau sukmonya ketinggalan di Olimpik. Jadi Fermin Lopez yang kita lihat sekarang itu era Xavi. Yang di Olimpik nggak kebawa tuh, rohnya nggak kebawa, rohnya. Ya, dari starting line up mungkin juga udah salah menurut gue. Dia mainin bareng Pablo Torre dan Fermin Lopez. Nah, bedanya Las Palmas punya peluang bisa gol.
Barcelona banyak peluang nggak bisa gol. Itu yang bedain dan bikin Las Palmas menang. Las Palmas, Barcelona lengah dikit dia golin. Jadi one shot one goal. Barcelona peluang Fermin Lopez berapa kali, ada Lewandowski berapa kali yang akhirnya kayak enggak nih emang enggak menang nih ya. Rapinya babak pertama, akhir-akhir babak pertama kena tiang ya. Iya, ada yang kena tiang jadi kayak enggak nih udah kalah nih. Gue udah ngeliat gitu. Dan kalau itu secara yang terlihat, tapi kalau lu bakal mewajari Barcelona kalah, bukan cuma dari Barcelonanya. Ini kalah sekalah-kalahnya. Gue bilang Barcelona layak gak bang kalah? Layak, sangat layak. Dan emang harus kalah sekalah-kalahnya di pertandingan ini. Kenapa? Karena Barcelonanya pertama butut, dua Las Palmasnya tenang banget. Ya mentalnya bagus banget. Las Palmas di press Barcelona dia nggak panik. Babak pertama tuh apalagi tuh dia di press nggak panik. Emang pressnya agak beda sama match-match sebelumnya, tapi nggak paniknya sih keren menurut gua. Gimana caranya Las Palmas keluar dari tekanannya itu bisa. Terus dia main open play, dia terbuka mainnya, dia berani main nyerang lawan Barcelona. Akhirnya digolin duluan si Sandro. Itu yang gua kayak ini agak lain nih Las Palmas nih. Biasanya kan kayak Madrid di press panik kok, si siapa Rudiger pucet mukanya, si siapa Upamecano, Kim pucet semua di press. Las Palmas tenang banget, tenang. Dia udah tahu kayak oh bisa Barcelona ngepress di sini. Dan di babak pertama itu keren banget maksud gua. Kalau di babak kedua karena emang udah 2-1, dia wajar low block. Ya guling-gulingan, main kayak Bahrain, main kayak Arab. Tapi wajar, main babak pertama itu kayak ini anjing yang Barcelona yang mana nih? Itu yang terjadi. Nah, Barcelona Las Palmas bagus, gua akuin Las Palmas bagus dan sangat layak menang gitu. Apalagi kalau tadi nggak ada Pedri sama beberapa orang yang press gitu kayak Lewa ngambil lagi balik lagi. Itu kalahnya bisa 3-1 bisa 4-1 tuh. Dari line up di belakang Kubarsi, Inigo, kiper Iñaki Peña, Konde dan Balde. Balde cedera babak pertama. Lalu tengahnya nih Casado, Gavi. Karena udah dibilang Gavi bakal mengganti Casado. Depannya Fermin Lopez di belakang Lewa. Di sebelah kanan Rapinya, sebelah kiri Pablo Torre. Pablo Torre udah cukup bagus menurut gue buat pressing. Fermin Lopez nih, ame Lewa lagi aneh-aneh. First touch-nya jelek Lewa tiba-tiba kayak masih terlena lawan Brest gitu. First touch-nya jelek banget. Lalu si Fermin Lopez, bola kan mau dioper ke Lewa, dia malah ngaling-ngalingin Lewa. Gol kedua apa gol pertama itu, malah Lewa yang ngambil bola. Fermin Lopez ada menjadi striker bayangan, maksudnya tuh dia bisa membayangi menjadi lubang dari Lewa gitu. Dia bisa jadi bayangan Lewa, bukan membayang-bayangi Lewa. Fermin Lopez. Jadi lu di belakang striker, jadi second striker, jadi attack midfield ya. Trekirtista nama. Jadi nomor 10. Lu jadi striker bayangan, maksudnya tuh kalau Lewa lagi false kiri, false kanan, lu masuk gitu. Atau lu jadi Lewa lu jadiin tembok, lu maju, lu lebih klinis lagi ke depan. Bukan menjadi bayangan, membayang-bayangi Lewa jadi susah gerak, di ke kiri nabrak, ke kanan nabrak, bolanya kerebut. Lewanya emang jelek juga, tapi Fermin Lopez yang bikin Lewa jadi semakin kelihatan jelek. Ada satu peluang yang babak pertama tuh, itu nggak gol kayak aduh ini udah tanda-tanda udah kelihatan deh, lu udah pasti paham deh. Rapinya juga banyak bola copot, itu kan nggak sepede biasanya, walaupun gol bagus banget, itu kenceng banget. Gue yakin Rapinya bakal bisa sering cetak gol seperti itu. Lu ingat gak waktu Barcelona tuh di charity match atau di friendly match gitu lawan Madrid, kipernya Courtois di shoot dari jauh, kencang, dia emang punya shoot yang bagus dan free kicknya juga udah bagus. Itu sebelah kiri Pablo Torre, dia kan memang bukan wing. Ya kalau mau Ferran Torres, judi sekalian. Ini kayak judinya terlalu judi gitu. Ya lu masukin Ferran Torres, dia jelas kan di City pernah main flank, di Spanyol pernah main flank. Mainin flank si Fermin Lopez. Ini Pablo Torre taruh situ, benturan lagi sama si Fermin Lopez. Jadi dari susunan line up udah ngacak gitu, dan
dan emang harus ada flank ya mengganti posisi siapa flank sebelah kiri itu. Nggak bisa Pablo Torre bisa, lu kalau Pablo Torre taruh belakang striker deh gitu. Nah kita mundur dikit ke Gavi. Gavi ini sukmonya masih di era Xavi gitu. Dia kalau lu nonton YouTube gua sebelumnya episode sebelum ini apa, nah gua selalu bilang Gavi ini kadang kualitas passing positifnya ini masih kurang. Karena apa? Dia kayak back pass lagi, muter dulu, delay bola, back pass lagi, momen hilang. Dapat bola, muter dulu, back pass lagi, momen hilang. Ya beda sama Pedri. Ini kan double pivot ya. Tadi gue lihat nih, kesian gue sama Pedri. Tadi double pivot. Masa Pedri yang nyerang, Pedri yang bertahan sih? Lihat gak lu babak pertama Gavi di mana? Hah? Nyerang Pedri, yang bertahan Pedri. Bantuin temennya, bantuin main 11 orang udah ada double pivot, namanya double, main berdua main. Gue ngeliat Gavi memang gak jelas ya, harus gue katakan sorry to say fans Gavi, match kali ini Gavi gak jelas. Bahkan gue bilang Gavi emang habis cedera gitu, dia harus mendapatkan kepercayaan dirinya lagi dan dia harus memahami nih sistem yang udah jalan gimana, dia ngikut gitu, nggak bisa lu dapat role play baru gitu, free roll gitu lu nggak bisa dapat itu. Jadi lu di situ gantiin Casado, lihat Casado mainnya kayak gimana gitu. Jangan ya gue kayak gini orangnya main 4-3-3 biasa di Xavi gini muter lagi. Enggak, kita butuh gol, kita butuh ball position butuh, tapi end produknya juga harus ada golnya. Nah, gue ngeliat Gavi belum ada di situ. Kalau di head to headin bahkan Gavi Casado secara bermain untuk sistem Hansi Flick masih ada 2 level Casado di atas si Gavi gitu. Jadi kehilangan Casado pengaruh banget. Nggak bisa tiga double pivotnya nih, orang-orang yang cocok itu cuman Pedri, Casado sejauh ini sama Bernal. Ya, Frenkie de Jong enggak di situ enggak. Ya, dia nggak tahu, gue udah nggak objektif kayaknya dah sama si Frenkie de Jong gitu. Bawaannya kayak tuh kan lu masuk kalah gitu. Tuh kan auranya ini terlalu negatif gitu. Walaupun kayak ya masuk nggak ada masalah, cuma aura negatif gua nih yang mikir jadi ya kalah lagi ya, kerebut, salah passing kayak gitu-gitunya. Ya jadi untuk lini tengah Barcelona sejauh ini yang paling pakem ya winning timnya adalah Pedri, Casado. Ya biasanya kan kemarin Pedri Bernal lagi cedera. Walaupun sekarang dia udah nggak jalan pakai tongkat lagi, ya cuman masih jauh kan setahun dibilang tuh vonisnya. Nah, ya Gavi harus belajar lagi sistem yang udah jalan gimana gitu. Nggak bisa lu masuk dengan kemauan lu sendiri, lu main ngacak gitu. Nggak, nih sistem udah kebangun, pas ada winning team harus bisa jadi contoh masing-masing. Nggak bisa satu orang bisa ngerusak roll free roam banget terus rollnya jadi rusak, nggak bisa di situ. Nah lini belakang kan sadar 2 CB-nya nih back intercept, back timing, bukan back gerasak gerusuk dan bukan back speed ya. Lu back timing gitu. Jadi timing lu setiap tackle bagus, intercept lu tiap ada mutus serangan bagus. Cuma kalau ajak adu lari atau ada lawan yang lebih jauh jaraknya, lebih licin, lebih pinter ya lewat gitu. Nah gol kedua itu menurut gua Kubarsi itu agak salah. Bolanya memang terlalu tinggi dari Kubarsi, tapi daripada lompat gue sih mending lari ke belakang karena Hector Ford tuh belum bisa kalau di situasi genting, di situasi krusial. Ya jadi ketika diganti Konde, Hector Ford malah justru kebobolan gitu dari lini Hector Ford. Jadi gue ngerasa back kelihatan jelek karena tengahnya juga nggak terlalu support. Pedri berasa main sendiri. Pun udah diganti De Jong, si Gavi, tetap masih Pedri main berasa sendiri. Yang ada di sono di sini Pedri gitu. Ya Pau Victor masuk nggak terlalu membantu banyak. Gimana tadi komentator ada bilang dia kayak ada probability for debat untuk penalti gitu. Tapi gue nggak mau, gue bukan tipe orang yang ini salah wasitnya, enggak. Karena gue ngelihat Las Palmas nih bagus, Barcelona nya butut. Jadi pun tadi ada kayak penalti harusnya gitu, harus dicek. Kubarsi kan berdarah tuh, kakinya tuh diinjak di kotak penalti.
Gue nggak mau terlena dengan itu. Gue udah ngelihat aja Barcelona. Dan di 8 menit tambahan waktu, di menit 97 itu ada peluang Lewa. Yang biasanya ketika Lewa yang mendapatkan peluang kayak gitu, itu gol. Tapi nggak kayak gitu. Tapi nggak gol. Jadi kayak udah ini kalah, ini harinya kalah gitu. Nah, ngapain sekarang? Move on lagi. Pelajaran lagi buat Hansi Flick adalah nggak bisa lu mainin Gavi dengan semau-maunya Gavi. Gavi harus nurut sama lu. Gavi harus nurut sama Gavi harus tiru polanya Casado. Kalau emang nggak mirip bentukannya, ya berarti posisi Gavi bukan di double pivot. Karena double pivot Casado Pedri. Nah, ke depan Fermin Lopez, balikin dulu Sukmo-nya, dia yang di era Xavi tuh. Datengin, lu udah dilatih sama Flick sekarang. Coba lu kasih lihat lu yang di Olimpiade kayak gimana. Gitu, karena match sebelumnya juga ada shoot dia yang harusnya bisa gol, probabilitasnya gede untuk cetak gol, tapi lepas gitu. Tadi juga shoot malah tinggi gitu. Nah, nggak bisa coba-coba lagi untuk lini depan Lewandowski harus dikasih pesaing. Mau mainin Pau Victor harus masukin pemain lagi, Gyökeres itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi dia lagi semangat di Liga Champions, La Liga jangan turun gitu performnya. Nah, Lamine Yamal gitu. Untuk sejauh ini gue memang dilema nih. Bener Lamine Yamal dicadangin takut cedera, tapi salah nggak ada Lamine Yamal, nggak kreatif di tengah, di depan. Jadi buat Lamine Yamal mending ditarik di babak kedua di menit 60 gitu, tapi kondisi udah menang daripada imbang, deadlock, susah cetak gol, ketinggalan, deadlock, skor ketinggalan gitu. Jadi itu potensi untuk cederanya lebih parah karena udah pasti megang bola terus, udah pasti mau meliuk-liuk ngelewatin 1-2 pemain. Jadi mending pasang tim inti kalau mau rotasi di babak kedua gitu. Gue ngeliat nggak ada Olmo, mati banget di belakang Barcelona. Olmo ini nomor 10 terbaik di Barcelona untuk season kali ini. Jadi harus ada yang namanya Dani Olmo. Kenapa dia nggak main? Mungkin nanya, ada yang bilang emang nggak fit, discomfort, emang nggak fit aja gitu. Jadi ya ini wajar buat culers-culers ya, yang mau sedih, yang mau kecewa silakan gitu. Tapi jangan lama-lama karena gue ngelihat emang Las Palmasnya bagus banget. Dia rapi, disiplin, dan berani. Mentalnya di press nggak panik. Beda Madrid di press aja 4-0 kemarin sama Liverpool dihancurin. Terus sama si Munchen aja kita press yang dia terkenal gegen pressing. Mati juga sama Barcelona. Tapi 11 Las Palmas ini mainnya luar biasa banget. Dan terlepas dari itu, Barcelonanya emang lagi bodat juga. Ya, Lewandowski aneh, Fermin aneh, banyak pemain-pemain yang aneh. Yang kelihatan kerja di situ cuma rapinya dan si Pedri. Selebihnya gue masih mau ngeliat Szczęsny main seperti apa, offside trap mulai dipikirin lagi, jangan jadi menu utama ya, harus jadi opsi, harus bisa ngapain lagi, high defensive line atau cover area gitu, drop back di belakang, harus coba jajal pola-pola lagi buat bertahan. Karena masih jauh perjalanan La Liga. Lu ingat kalau Madrid menang 2 kali, Madrid ada di puncak klasmen. Ya karena dia postpone 1 match itu lawan Valencia. Itu yang terjadi ya, kurang lebihnya gue masih, kalau kalian ada argumen-argumen lain, ada opini-opini lain, silakan di komen di kolom komentar. Karena sekali lagi yang gue bilang, Karbol nih, kita Karbol mania, gue juga Karbol mania, gue juga mau denger pendapat lu. Jangan cuma gue yang lu denger gitu, tapi gue juga mau denger pendapat dan argumen lu di kolom komentar. Oke? Sehat-sehat selalu, vamos!